Panasnya prahara perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan sempat diwarnai tudingan dari suami Okky Setiana Dewi, yaitu Ory Fitrio, bahwa Ryan tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Ricis sejak Ricis melahirkan Moana, putri mereka. Tudingan tersebut pun dijawab Ryan sebagai fitnah. Ya, ketika Ricis dan Ryan menjalani sidang cerai perdana dengan agenda mediasi, kemarin Rio pun memberikan respon. Selain itu, beberapa kejadian pun terjadi di momen persidangan kemarin. Seperti halnya Ricis dan Ryan yang menangis, aksi Ricis yang menyalami Ryan, hingga pernyataan Ryan yang tidak akan membuka aib Ricis ke publik. Lantas, seperti apa Rio menanggapi persidangan cerai Ricis dan Ryan? Seperti apa pula dukungan dan juga doa dari kakak Ricis atas persidangan cerai perdana kemarin? Seperti apa pula pakar ekspresi menelisik arti di balik tangisan Ricis di persidangan cerai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi Ria Ricis dan Teuku Ryan pada pertemuan perdana mereka di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin di luar dugaan. Ya, Ricis yang masuk ke ruang sidang menyusul Ryan dan tiba-tiba menghampiri sang suami, lalu menyalaminya dan bahkan hendak mencium tangan Ryan. Aksi Ricis tersebut kini menjadi sorotan di tengah prahara perceraian mereka. Lantas benarkah aksi Ricis tersebut sebagai pertanda bahwa ia bersedia rujuk dengan Ryan yang tetap bersikukuh mempertahankan rumah tangganya? Menghormati majelis, awas, hati-hati ya. Mau saya pegangin mas biar ini. Misi. Permisi ya. Nanti ada momennya ya. Nanti ada momennya. Doanya aja yang bayar. Bukan. Ini kan soal perceraian. Aib ya kan? Kan nggak ada loh orang mau bicara yang aneh-aneh. Untuk pemenahan diri kan ada fasilitasnya dari pengadilan. Udah. Hari ini sudah kita lalui proses persidangan di depan majelis hakim, kemudian dilanjutkan dengan mediasi. Ini adalah salah satu hal yang lumrah dan harus dilalui oleh keduanya. Jadi masih akan berproses lagi di minggu-minggu depannya. Jadi tetap kami harapkan doa dari teman-teman semua. Keluar dari ruang mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin, Teuku Ryan pun mencurahkan isi hatinya. Ia mengaku tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Ricis dan berjanji tidak akan membongkar aib Ricis ke publik karena bagaimanapun Ricis adalah ibu dari anaknya. Saya sampaikan intinya adalah saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya karena dia sampai kapanpun mau alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Dan kalau misalnya ada berita-berita di luar yang gak enak, itu tidak benar. Insya Allah tahu. Intinya saya mohon doanya saja untuk semuanya agar semuanya baik-baik aja. Ya bicara aja kan pasti ada kecocokan dong. Udah itu aja. Kalau itu kita nggak dapat informasi ya. Masih cuman yang kita tahu memang tidak serumah kan gitu. Kita sih tentu sama lah. Cuman kan kembali lagi kepada klien kita.
Respon suami Okky Setiana Dewi, Ory Fitrio pun menjadi sorotan di tengah sidang perceraian perdana Ricis dan Rian kemarin. Ya, diketahui sebelumnya Rio pun melalui unggahannya di media sosial sempat menuding Rian tidak memberikan nafkah batin pasca Ricis melahirkan anak mereka yaitu Moana. Tudingan tersebut telah dibantah oleh Teuku Ryan melalui sosial media. Selain itu, Rian pun juga menyebut jika tudingan itu sebagai suatu fitnah yang menyerang dirinya. Dari lahiran tidak disentuh, jangan memfitnah baiknya. Allah Maha Tahu, Mas Rio juga paham agama, mohon support saja yang baik-baik. Tulis Teuku Ryan di akun sosial media pribadinya seakan membantah pernyataan suami Okky Setiana Dewi, Ory Fitrio. Allah Maha Tahu, seorang yang paham agama seperti ini memfitnah. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Tulis Ryan dalam postingan lainnya. Doa yang terbaik aja, doa yang terbaik aja, doa yang terbaik. Kak Ricis gimana Kak Ricis? Kak Ricis? Yes. Kak Ricis? Kak Ricis sedikit Kak Ricis. Kak Ricis sedikit Kak Ricis. Kak Ricis sedikit Kak Ricis. Kak Ricis gimana Kak Ricis? Terus saya terus. Yes. Kak Ricis mungkin. Taruh teman-teman. Aduh, mau persiapan dulu nih. Kesian Ricisnya. Terus. Mungkin ada orang ketiga kan Icis? Ada orang ketiga benar nggak Kak Icis? Tangis sedia Ricis saat menjalani sidang mediasi perdana perceraiannya dengan Teuku Ryan mengundang teka-teki. Pasalnya, gugatan pun dilayangkan Ria Ricis. Tapi yang terjadi malah Ricis yang menangis. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah Ricis merasa sedih dan kecewa saat argumentasi yang diungkapkan Rian di hadapan mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Atau justru Rian menyalahkan semua perhara rumah tangga yang kini terjadi pada Ricis? Seperti apa pakar ekspresi ketika menjelaskan tangisan Ricis di persidangan cerainya dengan Rian? Sorry, Pak. Bentar, sebentar. Maaf ya. Sedih nggak sih Rian? Maaf ya polisi. Kasih kan udah juga ya. Oke Rian. Bentar. Sana saya mana Kak? Jalan kan? Luar Bang. Duduk. Kasih jalan ya, kasih jalan. Jalan dong. Jalan dulu, Pak. Sorry, Pak. Kasih jalan dulu ya, kasih jalan dulu ya. Maaf. Cis gimana Cis? Perasaannya Cis? Maaf ya, maaf. Lepas dulu dong. Kasih jalan dulu ya, maaf ya. Ada masih dari luar.
Bentar, Bang. Mundur yuk. Awas lubang. Awas di sini. Sedikit aja, Pak. Maaf ya. Sedikit aja, Kak Icis. Permisi. Sedikit aja, Kak Icis. Hati-hati. Wajar dong kan, ini suatu masalah. Masa orang nggak boleh nangis? Wajar aja dong, manusiawi kan. Kasarnya kayak curhat lah ya. Ya artinya tetap dia mau. Ya dia menceritakan aja. Gitu. Seperti itu, tapi menyampaikan aja, keluh kesahnya disampaikan. Karena majelis juga kepengennya apa sih, gitu kan? Tidak ada yang alot sebenarnya, tapi dari hati ke hati selalu saya sampaikan. Ria juga ditanya latar belakangnya, Rian pun juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan semua. Jadi mereka bertukar pikiran, dan di ruang mediasi itu hanya mereka bertiga dengan hakim mediator. Kami orang yang di luar tetap di luar aja. Pastilah seperti yang saya janjikan kemarin, saya sudah dapat kontaknya, saya sudah ketemu fisik dengan pengacaranya Bang Iran dan Bang Hendra. Insya Allah dalam waktu dekat tanpa kehadiran Rian dan Ricis kami akan melakukan perdamaian. Ya, ya, bantu doakan ya. Itu dulu ya. Teman-teman makasih sekali lagi, makasih semuanya. Maaf ya kalau ada Ekspresi yang paling kelihatan itu ekspresi nervous ya. Iya, jadi lebih cenderung pada dia senyum beberapa kali, tapi itu senyum sopan, bukan senyum yang happy gitu, senyum nervous. Lebih banyakkan nervous ya. Dia cium tangan itu adalah penanda bahwa dia masih memegang etika, bahwa dia masih seorang istri dan ini masih suaminya gitu. Sedih, sudah pasti itu. Gitu ketika mereka, apakah kemudian mereka menyesali apa yang sudah mereka lakukan, belum tentu. Bahwa mereka sedih ya, bahwa mereka sedih ya. Dari sisinya Ricis, bahwa kemudian dia tidak mau untuk balik ke Rian, artinya ada sesuatu yang sangat mengganggu Ricis yang membuat kemudian dia udah selesai, mungkin sudah terlalu banyak ditolerir gitu oleh Ricis. Dari respon suami Oki Setiana Dewi Ori Fitrio terkait sidang cerai perdana Ricis dan Teuku Ryan. Lantas, seperti apa dukungan dan juga doa dari sang kakak terhadap Ricis di sidang cerai perdana mereka kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Akhirnya, Ria Ricis pun bisa melalui sidang cerai perdananya dengan Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Meski sempat diwarnai tangisan, namun dukungan dari sang kakak Dr. Cindy pun tampaknya membuat Ricis tetap tegar untuk menjalaninya. Dr. Cindy pun juga berdoa agar Ricis dan Rian diberikan jalan terbaik dalam prahara rumah tangga mereka. Doakan saja yang terbaik ya. Ya, saling mendoakan aja. Saya mau turun ke lift sebenarnya. Ya, tapi support kakak saya kasih supportnya gimana sih? Menanggapi sikap Ricis yang tidak mau memaafkan Teuku Ryan pasca menjalani sidang cerai perdananya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemarin, psikolog pun berusaha menelisik penyebabnya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Yang pertama, Ricis menjaga harga dirinya lantaran sudah terlanjur menggugat cerai sehingga malu untuk menarik kembali. Kemungkinan kedua, Ricis pun merasa bahwa Rian tidak akan berubah lagi. Karena itu pun, ia berpikir untuk apa lagi dipertahankan. Padahal menurut psikolog, cinta dua hati selalu hadir dari dua orang yang berbeda.
Karena itulah menerima perbedaan dan juga mencari jalan tengah adalah sikap yang seharusnya dipilih. Tetapi intinya kalau dia misalnya kekeh mau bercerai, mungkin dia merasa bahwa tidak bisa berubah lagi. Padahal tidak ada orang yang tidak bisa berubah. Itu pasti berubah, pasti bisa. Kalau saya ngelihatnya bahwa ada pride di dalam diri yang membuat kita merasa bahwa saya udah terlanjur nih, udah mau ngomong gini, kayaknya nggak enak kalau kita mundur lagi gitu. Nah itu yang kalau saya pikir jadi alasan, itu sayang banget. Mungkin rasa keras hatinya, kekehnya itu mungkin ya karena ada hal yang dia pikir nggak bakal bisa berubah lagi gitu, makanya ngapain dipertahankan gitu. Kenapa nggak mencoba berupaya, kalau menurut saya gitu. Tetapi kan kita nggak bisa ngomong begitu karena kita nggak menjalaninya. Kalau yang menjalaninya mungkin ngerasa bahwa perbedaannya sudah terlalu jauh, maka kayaknya nggak bakal untuk tidak worth it untuk dipertahankan. Karena saya selalu bilang perkawinan itu just like a package, which kalau setiap kali kita buka bungkusnya ada sesuatu yang baru dalam perkawinan itu yang harus diadaptasi. Buka lagi, ada lagi. Dari tahun ke tahun tuh pasti begitu. Sehingga kalau kita baru berapa tahun kita melihat keberbedaan atau apa yang berbeda, ya iyalah. Karena ini kan datang dari perbedaan culture, datang dari perbedaan usia, dari perbedaan pendidikan, dari berbagai macam-macam. Sehingga kalau menurut saya wajar akan berbeda. Yang harus dicoba adalah untuk mencoba menganalisis, cari jalan tengahnya. Ini kan banyak juga mungkin masalah di harapan masing-masing yang tidak terpenuhi. Makanya harus bisa kemudian dicari bagaimana cara saling memenuhi kebutuhan atau harapan masing-masing. Kalau nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau saling mengalah, saling kemudian mencoba berubah, ya nggak akan jalan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.